Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggota 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Mega Ardiana. Yang kedua, Citra Ayu. Yang ketiga, Eis Nurmala. Yang keempat, Firda Elvaryani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika bisnis terhadap konsumen. Etika bisnis memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen. Oleh karena itu, etika bisnis memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan. Adapun pengertian dari etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Pengertian dari konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Perkenalkan, nama saya Firda Elvaryani. Saya akan menjelaskan hubungan pelaku usaha atau produsen dengan konsumen. Pada umumnya, konsumen dianggap mempunyai hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh produsen, yang disebut sebagai hak kontraktual. Hak kontraktual adalah hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Dan ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil, yang menjadi dasar bagi hak kontraktual setiap pihak dalam satu kontrak, yaitu yang pertama, kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Yang kedua, tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memasukkan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak lain. Yang ketiga, tidak boleh ada pihak yang dipaksa untuk melakukan kontrak atau persetujuan itu kontrak yang dilakukan dalam keadaan terpaksa dan dipaksa harus batal demi hukum. Yang terakhir, kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Ada juga interaksi bisnis antara produsen dan konsumen, pun tetap mengenal adanya hak dan kewajiban antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam transaksi ini jelas terlihat bahwa transaksi tersebut adalah suatu bentuk interaksi manusia. Demi menjamin hak masing-masing pihak dibutuhkan dua perangkat pengendali atau aturan, yaitu yang pertama ada aturan moral yang tertanam dalam hati sanubari masing-masing orang dan seluruh masyarakat yang akan berfungsi mengendalikan dan memaksa dalam baik produsen maupun konsumen. Yang kedua, perlu ada aturan hukum yang dengan sanksi dan hukumannya akan secara efektif mengendalikan dan memaksa setiap pihak untuk menghormati atau paling kurang tidak merugikan hak dan kepentingan masing-masing pihak. Dari uraian yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa beberapa hak konsumen yang harus dipenuhi produsen, yaitu yang pertama, konsumen berhak mendapat informasi yang lengkap dan benar tentang produk dan jasa yang ditawarkan oleh pasar. Yang kedua, konsumen berhak mendapat ganti rugi atas produk, barang atau jasa yang cacat bahkan kalaupun tidak sengaja oleh produsen. Yang ketiga, konsumen berhak mengkonsumsi barang secara aman, maka keamanan produk harus diperhatikan benar-benar. Yang keempat, konsumen berhak untuk secara bebas menentukan pilihannya dalam membeli produk tertentu tanpa dipaksa secara halus maupun terang-terangan. Yang terakhir, itu konsumen berhak mendapat pelayanan yang memadai baik selama maupun setelah membeli produk tertentu. Nama saya Eis Nurmala, saya akan menjelaskan tentang asas dan tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen, memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan. Berikutnya adalah asas perlindungan konsumen. Yang pertama adalah asas manfaat. Maksud dari asas ini adalah untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua adalah asas keadilan. Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk memperoleh haknya secara adil. Yang ketiga adalah asas keimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum.
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Putri, saya akan menyampaikan salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis terhadap konsumen oleh PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Obat anti nyamuk HIT dinyatakan ditarik dari peredarannya karena penggunaan zat aktif berupa protoxur dan diklorofos yang dapat mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, dan yang lebih parahnya lagi dapat mengakibatkan kanker hati dan kanker lambung. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu HIT jenis semprot dan HIT cair isulang. Lembaga Bantuan Kesehatan telah melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006 dengan salah satu korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan. Dia setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan oleh obat anti nyamuk HIT tersebut. Dari kasus tersebut, perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis berupa prinsip kejujuran. Perusahaan berani untuk mengambil tindakan kecurangan guna menekan biaya produksi hanya untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan meminimaliskan ongkos produksi yang lebih kecil. Sebagai produsen, seharusnya mereka memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumennya selain memberikan harga yang murah dan dapat bersaing di pasaran. Dari kasus tersebut, PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk baru HIT tersebut. Dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya, HIT baru tersebut telah lolos dan mendapatkan izin dari pemerintah pada tanggal 8 September 2006. Dan Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT baru tersebut aman untuk digunakan oleh manusia. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin produksi untuk HIT yang baru tersebut. Undang-undang telah dilanggar oleh PT Megasari Makmur yaitu diantaranya Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang tersebut. Ada pula ayat 6 tentang hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Ada pula pasal 7 ayat 2 tentang perusahaan harus memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ada pula pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Lalu ada ayat 4, pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran pada ayat 1 dilarang memperdagangkan barang atau jasa serta menarik dari peredaran. Kesimpulannya yaitu etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebagai pelaku usaha atau produsen, bukan hanya keuntungan saja yang harus dikejar, tetapi juga harus mempertimbangkan hak dan kewajiban konsumen, rela serta mempertimbangkan halal dan haramnya usaha yang dijalani. Menjadikan konsumen adalah raja, mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas kepuasan konsumen, dan wajib menghargai, mendengarkan, melakukan upaya inisiatif perbaikan sebagai hasil setiap umpan balik dari konsumen, serta memberikan pelayanan yang terbaik adalah trik terbaik untuk kelangsungan panjang usaha atau bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.